Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninda Nurmalita, mahasiswi pendidikan luar sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2018. Untuk memenuhi tugas praktik pendidikan pemberdayaan perempuan kelompok A1 jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, maka saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai pelatihan daur ulang botol bekas menjadi pot tanaman bayam. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada ibu-ibu PKK terkait cara menanam sayuran bayam pada botol bekas, dengan harapan kelompok sasaran dapat memahami serta menirukan cara menanam bayam pada botol bekas. Sebelum dilanjut, alangkah lebih baiknya kita mengenal tanaman bayam terlebih dahulu. Tanaman sayur ini merupakan tanaman yang berasal dari Amerika tropik dan sekarang ini sudah tersebar di seluruh dunia. Dari cara memanennya, tanaman sayur ini yang memiliki nama latin Amaranthus spp terbagi menjadi dua macam, yaitu jenis petik dan cabut. Tanaman ini termasuk ke dalam tanaman dikotil dan memiliki akar tunggang dengan sedikit akar serabut di atasnya serta batang yang tumbuh tegak dan mengandung banyak air. Di Indonesia, tanaman sayur ini dapat tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Permukaan batang pada tanaman ini memiliki sifat yang licin, beralur dengan arah tumbuh batang yang tegak. Cabang pada batangnya memiliki tipe monopodial yang bersifat batang sirung pendek. Daunnya biasanya dikonsumsi sebagai sayuran serta dapat juga menjadi lalapan untuk sayur kuah yang segar. Selain untuk dikonsumsi, tanaman ini juga dapat dijadikan sebagai hiasan. Ada beberapa jenis dari tanaman bayam, di antaranya yaitu bayam merah. Jenis yang merah banyak mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalium, zat besi, amarantin, rutin, purin, serta vitamin A, B, dan C. Tanaman ini merupakan sayuran berserat yang dapat digunakan untuk melancarkan proses buang air besar. Selain itu, akar bayam merah juga berkhasiat sebagai obat disentri. Yang kedua yaitu bayam hijau. Jenis yang hijau merupakan tanaman berbunga tahunan yang memiliki bunga berwarna hijau gelap. Tanaman jenis ini dapat tumbuh sekitar 2-3 kaki. Selain itu, tanaman jenis hijau memiliki ciri umum pada pohon yaitu tegak atau condong. Seringkali batang bercabang banyak serta berduri. Memiliki daun bulat berbentuk lancet dengan ujung tumpul dan pangkal runcing. Selanjutnya, bayam cabut. Cara memanen jenis tanaman yang satu ini yaitu dengan cara dicabut, sehingga dinamakan bayam cabut. Tanaman ini memiliki batang lebih kecil dibandingkan dengan jenis yang petik. Batangnya kecil serta lunak sehingga sayur ini dapat dimasak dengan batangnya. Daunnya berwarna hijau serta ada yang berwarna merah dengan bentuk kecil lonjong. Biasanya tanaman ini dipetik ketika sudah usia 25 hari. Selanjutnya, bayam hutan. Bayam hutan atau liar ini seringkali tumbuh secara liar di pekarangan rumah, pinggir jalan, kebun, dan di berbagai tempat. Terkadang kita menganggap tanaman ini sebagai gulma yang mengganggu. Dari berbagai macam jenis yang sering tumbuh secara liar, yaitu jenis tanaman bayam kakap dan duri. Jenis kakap ini merupakan jenis yang biasa diolah menjadi keripik. Tanaman sayur ini merupakan tanaman yang berasal dari Amerika tropik dan sekarang ini sudah tersebar di seluruh dunia.
Dari cara memanennya, tanaman sayur ini yang memiliki nama latin Amaranthus spp terbagi menjadi dua macam, yaitu jenis petik dan cabut. Tanaman ini termasuk ke dalam tanaman dikotil dan memiliki akar tunggang dengan sedikit akar serabut di atasnya serta batang yang tumbuh tegak dan mengandung banyak air. Di Indonesia, tanaman sayur ini dapat tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Permukaan batang pada tanaman ini memiliki sifat yang licin, beralur dengan arah tumbuh batang yang tegak. Cabang pada batangnya memiliki tipe monopodial yang bersifat batang sirung pendek. Daunnya biasanya dikonsumsi sebagai sayur. Selain itu, mengonsumsi bayam setiap hari dapat mengatasi dan mencegah gangguan pencernaan. Hal ini karena bayam memiliki banyak sekali kandungan nutrisi. Adapun kandungan nutrisi dari bayam yaitu karbohidrat, zat besi, kalsium, tiamin, fosfor, riboflavin, natrium, kalium, dan vitamin A dan juga C. Sebelum saya menjelaskan cara menanamnya, sebaiknya kita ketahui dulu apa saja manfaat yang diperoleh tubuh kita setelah mengonsumsi bayam seperti di bawah ini. Nah, yang pertama dapat menjaga kesehatan mata, kedua dapat menjaga kesehatan tulang, ketiga mencegah penuaan dini, keempat menjaga kesehatan jantung, dan yang terakhir meningkatkan efisien otot. Nah, bagi kita yang ingin mendapatkan bayam tanpa harus susah membelinya di pasar, kita bisa mencoba teknik menanam bayam dengan botol bekas. Selain dapat dikonsumsi sehari-hari, bayam yang kita tanam tentunya juga bisa diperjualbelikan. Ini bisa jadi bisnis kecil yang menguntungkan. Selain itu, menanam bayam dengan botol bekas juga memiliki banyak sekali kelebihan. Kelebihan utamanya kita tidak perlu menghabiskan banyak biaya dan juga tempat. Untuk itu, mari kita simak cara menanam bayam pada botol bekas dengan mudah dan praktis. Pertama, kita siapkan botol bekas dan juga cutter, pisau ataupun gunting. Kita potong pada bagian garis lengkungan yang paling bawah pada botol. Karena pada botol bagian bawah masih terlalu panjang atau tinggi, maka kita potong lagi. Nah, potongan ini tidak digunakan ya. Kita hanya menggunakan bagian atas dan juga bawah botol.
Nah, pada bagian tutupnya ini harus kita lubangi supaya tanah dapat terkena air dan air dapat merambat ke atas. Adapun alat yang diperlukan yaitu paku dan juga api. Nah, di sini kita bisa pakai korek ataupun juga lilin. Hati-hati juga karena pakunya dapat menghantarkan panas. Di sini saya pakai tang. Jika tidak punya tang, kita bisa lapisi paku dengan kain sebelum dipegang menggunakan tangan. Lalu kita pasangkan tutupnya. Setelah itu kita siapkan media tanamnya, yaitu tanah, kotoran hewan. Di sini saya pakai kotoran kambing ya, dan juga karung atau bisa diganti dengan wadah atau tempat yang lainnya. Perbandingan antara tanah dan juga kotoran kambingnya yaitu 1:1. Di sini saya pakai 3 cup tanah dan juga 3 cup kotoran kambing. Kemudian kita campur atau aduk hingga tanah dan juga kotoran kambing tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita masukkan ke dalam potongan botol bekas yang bagian atas. Setelah itu, kita sirami dengan air sampai semuanya terkena air. Nah, pada potongan bagian bawah botol juga kita isi air, kira-kira hingga tutup botol dapat terendam air.
Lalu diamkan kurang lebih 2-3 hari. Setelah 2-3 hari, tanah siap untuk ditanami. Taburi secukupnya benih bayam pada tanah yang sudah siap ditanami. Lalu sirami dengan sedikit air. Nah, bayam sudah siap untuk tumbuh. Pastikan untuk selalu cek air pada bagian bawah botol agar tutup botol tetap terendam. Dan juga pastikan tanaman untuk selalu terkena sinar matahari.